Welcome to Novel Update. Ayah, apa kamu sedang bercanda? Ini arak berharga. Mata Kenan membelalak karena tidak percaya dengan ucapan Edwin. Benar, Edwin. Arak ini berwarna kuning dan keruh. Apa ini bukan arak palsu? Tanya Helen dengan ekspresi yang sama kagetnya. Kalian tidak mengerti, warna semua arak memang seperti ini. Makin lama usianya, makin gelap pula warnanya. Orang yang mengerti tentang arak pasti tahu hal ini. Jelas Edwin. Mendengar kata ini, ekspresi semua orang langsung berubah menjadi aneh. Sebelumnya, mereka masih bersikeras bahwa itu adalah arak palsu. Namun tak disangka dalam sekejap, mereka dipermalukan oleh kenyataannya. Jika orang lain yang mengatakan hal itu, mereka mungkin masih tidak percaya. Namun Edwin adalah orang yang berpengalaman dengan arak, jadi penilaiannya tidak mungkin salah. Aku beruntung pernah mencicipi arak ini sekali saat menemani para eksekutif dulu. Jadi aku ingat jelas rasanya. Arak ini bahkan lebih harum dan lembut dibandingkan yang aku minum sebelumnya. Arak ini seharusnya arak tua yang berusia 50 tahun lebih. Edwin terus menjilati bibirnya, seolah-olah masih tidak puas menikmatinya. Arak tua berusia 50 tahun lebih, jadi berapa harganya? Tanya Kenan dengan sengaja. Arak ini sangat berharga, punya uang sekalipun belum tentu bisa membelinya. Tapi berdasarkan situasi lelang beberapa tahun lalu, harga satu botol arak ini setidaknya bernilai 4 miliar. Ujar Edwin. Harganya 4 miliar? Begitu cepat Edwin dilontarkan, semua orang langsung tercengang. Mereka bahkan tidak pernah mendengar ada arak yang bernilai 4 miliar per botol, apalagi mencicipinya. Dibandingkan dengan arak ini, anggur merah yang bernilai ratusan juta sebotol itu pun menjadi tidak menarik dalam seketika. Tidak mungkin. Helen masih merasa tidak puas. Edwin, apa kamu tidak salah? Arak ini adalah pemberian Luther. Mana mungkin dia bisa punya arak ini? Benar, bahkan penjual semua harta yang dia miliki juga tidak akan sanggup membeli arak terkenal ini, kata Kenan dengan ragu. Perkataan Kenan ini langsung disetujui semua orang. Benar, Luther hanya seorang tokoh kecil. Mana mungkin dia bisa memiliki arak semahal itu? Luther, dari mana kamu membeli arak ini? Tanya Edwin mencoba mengali informasi. Pemberian dari seseorang teman, jawab Luther dengan jujur. Pemberian? Helen tertawa, lalu berkata, orang sepertimu bisa punya teman yang kaya. Selain itu, kenapa orang itu bisa memberimu arak ini? Menurutku, kamu yang mencurinya ya? Benar, kamu pasti mencuri arak ini. Mata Kenan berbinar, seolah-olah telah mengetahui kebenarannya. Menurut Kenan, Luther sama sekali tidak berhak memiliki arak ini. Luther, kamu malah mencuri arak yang bernilai 4 miliar ini. Apa kamu tahu, kalau orang itu mengusutnya, kamu akan dipenjara setidaknya 10 tahun, kata Wandi dengan nada sinis. Bahkan Wandi saja tidak punya arak semahal ini. Mana mungkin orang miskin ini bisa memilikinya? Percaya atau tidak, terserah kalian. Yang jelas, aku tidak mencurinya. Luther malas menjelaskannya. Awalnya mereka mengatakan araknya murahan, kemudian mereka mengatakan arak itu adalah arak palsu. Sekarang setelah mengetahui kebenarannya, mereka malah curiga Luther mencurinya. Orang-orang ini hanya mengatakan hal yang ingin mereka percaya, bukan faktanya. Tidak bisa berdalih lagi. Memang benar kamu mencurinya. Ekspresi Helen terlihat merendahkan. Luther, tak disangka kamu sekejam itu. Demi mencari perhatian, kamu malah mencuri arak orang lain, seru Kenan dengan nada tegas. Arak ini adalah hadiahku untuk kakek. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Luther merasa agak kesal. Saat seseorang sudah memiliki prasangka, apapun yang kita katakan tetap salah di mata orang itu. Sudahlah, aku percaya dengan keberanian Luther. Dari manapun asal arak ini, pokoknya Luther tidak mungkin mencurinya. Darius mendukung Luther. Kakek, semuanya diam. Tidak boleh membahas hal ini lagi. Ayo makan. Darius membuat keputusan akhir dan mengakhiri topik ini. Meskipun Helen dan Kenan masih merasa tidak puas, mereka akhirnya memilih untuk diam. Namun di dalam hati mereka masih merasa Luther tidak mungkin sanggup membeli arak terkenal ini. Setelah keadaan mereda, semuanya melanjutkan makan malam tersebut. Bukan orang yang mengancam arak itu adalah hasil dari curian Luther, tetapi mereka malah tidak merasa segan saat mencicipi arak itu. Bahkan orang yang biasa tidak minum arak pun tidak tahan untuk mencicipi arak itu. Alasannya sangat sederhana. Mereka belum pernah mencicipi arak bernilai 4 miliar dalam seumur hidup. Oleh karena itu, tentu saja mereka harus mencicipinya. Melihat sikap mereka yang pura-pura tidak bersalah, Luther hanya bisa merasa lucu. Setelah itu, mereka pun minum beberapa gelas dan mencicipi berbagai hidangan. Wandi tiba-tiba memukul meja dan berkata dengan lantang, para tetua dan sahabat, aku akan memberitahu kalian sebuah kabar baik. Perusahaan Farmasi Yohan kami belakangan ini berencana untuk menambah modal dan ekspansi saham. Apakah ada yang tertarik? Menambah modal dan ekspansi saham?
Mendengar perkataan itu, pandangan semua orang mengarah ke Wandi. Perlu diketahui, perusahaan farmasi Johan adalah perusahaan berkualitas tinggi. Perusahaan ini termasuk perusahaan terbaik di dunia kesehatan di Jeloam. Sebelumnya, saham perusahaan ini sangat sulit didapatkan. Sekarang mereka malah tiba-tiba ingin menambah modal dan ekspansi saham. Tentu saja hal ini sangat mengejutkan bagi semua orang. Pak Wandi, kenapa ingin ekspansi saham? Apa perusahaan mengalami masalah keuangan? Tanya Ariana dengan penasaran. Tentu saja tidak. Kami membuat keputusan ini karena kami ingin masuk ke pasaran. Wandi tersenyum dan menjelaskan. Semuanya juga tahu pastis dan kemampuan perusahaan farmasi Johan. Menambah modal dan ekspansi saham kali ini untuk memberikan sedikit keuntungan kepada karyawan senior kami. Lantaran kuotanya terbatas, jadi kami tidak mengumumkannya ke publik. Kalau kalian berminat, aku bisa memberikan kalian beberapa kuotanya. Begitu ucapan Wandi dilontarkan, semua orang langsung menjadi heboh. Siapa yang tidak tahu perusahaan farmasi Johan yang sukses? Jika memiliki saham perusahaan tersebut, pembagian dividen saja jumlahnya cukup fantastis setiap tahunnya. Mereka tentu tidak akan melewatkan kesempatan emas ini. Pak Wandi, aku akan berinvestasi 10 miliar. Kenan tiba-tiba mengangkat tangannya. Aku akan investasi 16 miliar. Helen menjadi bersemangat juga. Baik, aku akan memberikan kalian 2 kota, kata Wandi sambil tersenyum. Pak Wandi, kamu tidak boleh pilih kasih. Aku juga mau investasi sebesar 6 miliar. Aku akan investasi 10 miliar. Ini adalah semua tabunganku. Saat ini banyak yang mulai bersaing berinvestasi. Mereka takut tidak mendapat keuntungan. Situasi inilah yang disebut dengan efek bandwagon. Begitu ada yang memulai, akan ada banyak orang yang mengikutinya. Ariana, bagaimana denganmu? Kamu berencana investasi berapa banyak? Wandi mengalihkan pandangannya dan melihat ke arah Ariana. Kalau kamu ingin berinvestasi, dengan hubungan kita sekarang, aku bisa memberikanmu sebagian yang lebih banyak dari yang lain. Ariana tampak berpikir, tidak langsung menyetujuinya. Bisa mencapai posisinya sekarang, Ariana tentu saja tidak bisa sembarangan mengambil keputusan. Kenapa? Kamu tidak percaya denganku? Wandi berpura-pura kesal. Aku memberitahumu berita ini karena aku ingin menghargaimu. Kalau kamu benar-benar tidak percaya denganku, tidak apa-apa. Lagi pula, kuotanya terbatas. Banyak orang yang berebut menginginkannya. Bukan itu maksudku, masalahnya adalah beberapa hari lagi aku akan membentuk perusahaan baru dengan keluarga Konata sebagai mitra. Jadi aku perlu menyimpan sebagian dana untuk keperluan mendesak, jelas Ariana. Berapa jumlah cadangan dana yang kamu miliki saat ini? Tanya Wandi. Tidak banyak, sekitar 160 miliar saja. Uang 160 miliar sudah cukup sebenarnya. Kerjasama dengan keluarga Konata sama sekali tidak butuh uang sebanyak itu. Lebih baik kamu investasi ke perusahaan farmasi Johan. Jumlah pembagian dividen setiap tahunnya sangat besar, bujuk Wandi. Benar Ariana, cepat investasikan uangnya. Kalau terlewat, tidak akan ada kesempatan seperti ini lagi. Bujuk Helen dengan buru-buru. Kesempatan yang begitu bagus sia-sia jika tidak dimanfaatkan. Kak, kenapa kamu masih meragukannya? Apa kamu masih tidak percaya dengan integritas Pak Wandi? Jangan lupa, dia sudah membantumu beberapa kali. Kenan juga ikut membujuk Ariana. Ariana, kalau kamu percaya kepadaku, investasi saja. Kalau tidak, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Wandi menggunakan taktiknya. Kalau begitu, baiklah. Setelah ragu-ragu sejenak, Ariana akhirnya menganggukkan kepalanya. Alasan utamanya adalah karena Ariana berutang budi terhadap Wandi. Berhubung Wandi sudah berbicara seperti itu, Ariana juga tidak mungkin tidak menghargainya. Bagaimanapun juga investasi ini adalah hal yang menguntungkan baginya. Akhirnya setelah dibujuk Wandi dan didesakkan dari Helen dan yang lainnya, Ariana setuju untuk investasi sebesar 160 miliar. Cadangan dana untuk perusahaan barunya semua diinvestasikan kepada Wandi. Luther, apa kamu investasikan uangmu juga? Wandi tiba-tiba tersenyum menghina. Oh, benar juga. Investasinya minimal 2 miliar. Kalau kamu bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, aku akan memberimu kesempatan untuk kaya. Maaf, aku tidak tertarik. Luther langsung menolaknya. Hehe, tidak tertarik, aku tidak mampu. Wandi menyeringai. Begini saja, demi Ariana, aku akan memberimu sedikit keuntungan. Bagaimana kalau kamu investasi 200 juta dan aku akan memberimu saham senilai 2 miliar? Tidak usah, aku sama sekali tidak tertarik dengan perusahaan yang akan bangkrut, kata Luther dengan tenang. Begitu mendengar ucapan Luther, Wandi langsung tercengang. Apa katamu? Senyuman Wandi menjadi kaku. Dia ragu apakah dia salah mendengar perkataan Luther. Aku bilang, aku sama sekali tidak tertarik dengan perusahaan yang hampir bangkrut. Luther mengulangi perkataannya. Bangkrut? Begitu ucapan Luther dilontarkan, semua orang menjadi tercengang dan tidak sanggup meresponnya. Omong kosong, Wandi terkejut dan terus-menerus membantah. Perusahaan farmasi Johan maju pesat dan sangat sukses. Mana mungkin bisa bangkrut? Jangan menakut-nakuti orang. Aku yakin kamu sendiri sangat jelas apakah aku sedang menakut-nakuti orang atau tidak. Lagi pula, aku baru saja menerima informasi
Perusahaan permasiyahan kalian disegel karena menjual obat palsu dan akan segera bangkrut. Perkataan Luther mengejutkan semua orang. Menjual obat palsu, disegel. Pada saat ini semua orang menjadi makin tercengang. Pandangan mereka secara tidak sadar beralih ke Wandi. Omong kosong, benar-benar omong kosong. Luther, kuperingatkan kamu jangan menyebarkan fitnah di sini. Perusahaan permasiyahan selalu beroperasi secara sah. Mana mungkin bisa disegel. Hati-hati, aku akan mengugatmu atas pencemaran nama baik. Wandi berteriak dengan penuh amarah. Perkataan Wandi sangat tegas, tetapi hatinya merasa gelisah. Perusahaan permasiyahan memang disegel dan akan segera bangkrut. Oleh sebab itu, Wandi memanfaatkan alasan masuk pasaran untuk melakukan penambahan modal dan ekspansi saham. Dia bermaksud mengumpulkan uang untuk melarikan diri. Namun informasi tentang perusahaan mereka disegel ini sudah direkam dan sama sekali tidak sempat bocor ke publik. Jadi bagaimana Luther bisa mengetahuinya? Luther, apa yang kamu bicarakan? Perusahaan keluarga Johann sangat besar. Mana mungkin bisa bangkrut, tegur Helen. Benar, semua orang tahu perusahaan farmasi Johann memiliki aset yang kuat dan berada di puncak kesuksesan. Jangan menyebarkan kabar palsu di sini. Kenan juga ikut mendukung Wandi. Jelas sekali, mereka semua tidak percaya dengan ucapan Luther. Bagaimanapun juga, keluarga Johann memiliki kedudukan yang kuat, aset yang besar, dan reputasi yang sangat baik di Jeloam. Jadi, tidak mungkin mereka bisa dalam masalah. Apa yang aku katakan semua adalah kenyataannya. Perusahaan farmasi Johann akan hancur sebentar lagi. Penambahan modal dan ekspansi saham kali ini hanyalah trik untuk menipu uang dan melarikan diri. Luther mencoba memberikan peringatan. Elwin sudah menelpon Stalin untuk mengajukan pinjaman. Jadi, masalah tentang perusahaan disegel dan bangkrut memang nyata. Lancang, aku ingin membagikan keuntungan kepada kalian semua karena hubungan kita cukup dekat. Tidak masalah kalau kamu tidak mau menerimanya. Tapi kenapa kamu malah menuduhku? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Kata Wandi dengan wajah muram. Luther, tidak apa-apa kalau kamu tidak sanggup membantu kami. Sekarang Wandi ingin memberi kami keuntungan. Tapi kamu malah membuat masalah. Hatimu ini benar-benar jahat. Benar, orang ini merasa iri. Jadi dia menuduh Pak Wandi. Luther, aku tidak menyangka kamu begitu kejam. Semua orang menyuarakan pendapat mereka dan mulai memarahi Luther. Luther adalah orang yang miskin dan tak berdaya, sementara Wandi memiliki kekuasaan dan pengaruh. Jika keduanya dibandingkan, mereka tentu saja lebih percaya dengan Wandi. Luther mengerutkan alisnya melihat wajah-wajah yang penuh dengan ekspresi sombong itu. Dia tidak menyangka dirinya yang berbaik hati memberi peringatan, malah dihina dan dicaci maki. Kelihatannya ucapan orang miskin sama sekali tidak berarti bagi mereka. Luther, kamu bilang perusahaan farmasi Johann akan bangkrut. Apa buktinya? Tanya Ariana secara tiba-tiba. Ariana menginvestasikan 160 miliar dana cadangannya. Tentu saja dia harus waspada. Tidak ada bukti, tapi apa yang kukatakan ini nyata. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa menyelidikinya sendiri. Kalian seharusnya bisa menemukan sedikit petunjuk, kata Luther dengan tenang. Perkataan Luther ini membuat ekspresi wajah Ariana menjadi muram. Bukankah semuanya hanya omong kosong jika tidak ada bukti? Padahal Ariana tadi sudah berharap, tetapi ternyata semua itu hanya fitnah. Mungkin Luther menjadi benci karena iri dengan Wandi. Berhubung Luther bilang aku menipu, kalau begitu lupakan saja masalah investasi saham. Aku tidak mau dibilang penipu harta orang. Mengambil kesempatan ini, Wandi bahkan berpura-pura menunjukkan ekspresi seolah-olah dia telah difitnah. Begitu ucapan itu dilontarkan, ekspresi semua orang berubah drastis. Mana mungkin mereka akan melepaskan kesempatan laka untuk menjadi kaya begitu saja. Wandi, jangan banyak bicara dengan bocah ini. Jelas-jelas dia iri padamu. Kami semua berbeda dengannya. Kami percaya padamu, kata Helen dengan tegas. Benar, urusan saham ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Tadi kamu sudah berjanji pada kami, ujar semua orang dengan serempak. Sambil berbicara, pandangan mereka beralih ke arah Luther dan menatapnya dengan garang. Luther, kuperingatkan ya, jangan menghalangi kesempatan kami untuk menjadi kaya. Kalau enggak, jangan harap aku akan segan-segan padamu. Betul, kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, keluar saja dari sini. Semua orang mengancam Luther dengan serentak. Bagi mereka, Luther memang sengaja mencemarkan nama baik Wandi untuk menghalangi mereka mendapatkan uang. Dasar manusia licik. Kalian begitu percaya pada Wandi ya? Pernahkah kalian berpikir bagaimana kalau dia sedang berbohong? Tanya Luther dengan kening berkerut. Bukan urusanmu, terserah kami mau bagaimana, jawab Kenan dengan mata melotot. Benar, sekalipun kami tertipu, itu adalah hak kami sendiri, bukan ada hubungannya sama sekali denganmu. Jadi, gak usah banyak ikut campur, celetuk Helen dengan ekspresi jijik. Mendengar perkataan mereka, Luther lantas tersenyum. Senyum ini seakan-akan sedang menertawakan dirinya sendiri, sekaligus menyindir sekelompok orang itu. Kalau kalian memang ingin menghambur-hamburkan uang, baiklah, anggap saja aku tidak pernah mengatakan apapun.
Luther menggelengkan kepalanya sambil membatin. Tidak ada gunanya menasihati orang yang keras kepala seperti ini. Sekelompok orang ini sudah terlalu terobsesi dengan uang. Mereka tidak akan mendengarkan apapun yang dikatakan oleh Luther. Menasihati mereka hanya akan menyia-nyiakan niat baik Luther. Bahkan Luther sedikit menantikan untuk melihat ekspresi semua orang ini ketika sadar bahwa mereka telah dibohongi. Tutup saja mulut sialmu itu, bawa sial aja, bentak Helen sambil meludah. Jika bukan karena menghormati Darius, Helen sudah mengusir Luther dari awal. Sudahlah, semua ini cuma salah paham. Luther mungkin terkecoh dengan gosip-gosip di luar sana. Ujar Darius mencoba meredakan situasi. Benar, hanya salah paham kok. Edwin tersenyum sejenak, lalu mengalihkan topik. Oh ya, Ariana, tadi kamu bilang kamu mau membangun perusahaan baru dengan keluarga Konata. Bagaimana kondisinya? Begini, aku sudah menjadi mitra keluarga Konata dan sudah menandatangani kontrak. 2 hari lagi perusahaan baru kita akan resmi berdiri dan kami akan mengadakan sebuah acara pembukaan. Kalau punya waktu luang, kalian bisa datang, ucap Ariana sambil tersenyum tipis. Menjadi mitra dengan keluarga Konata adalah impiannya selama ini. Oh, benarkah? Bagus sekali. Aku pasti akan datang, ucap Kenan dengan senang. Ariana, nggak kusangka kamu bisa menjadi mitra keluarga Konata. Setelah ini, kedudukanmu di Jelam akan menjadi semakin stabil, ucap Darius yang tampak bangga. Sebenarnya semua ini berkat bantuan Wandi. Kalau bukan karena dia menggunakan koneksinya, aku juga nggak mungkin bisa menjadi mitra keluarga Konata, kata Ariana sambil mengalihkan pandangannya. Ayah, bukan hanya itu. Hari ini kakak hampir saja dicelakai Adi. Tadi berkat Wandi yang meminta bantuan kepada Pak Eril, kakak baru bisa lepas dari bahaya, tambah Kinan. Benarkah? Terima kasih banyak Wandi. Edwin mengangkat gelasnya dan memberi hormat kepada Wandi. Tidak masalah, semua itu hanya masalah kecil, balas Wandi buru-buru sambil mengangkat gelasnya. Kalau Wandi bisa meminta bantuan kepada Pak Eril, itu menunjukkan betapa hebat koneksinya ini. Sayangnya ada orang yang tidak menghargai hal itu dan malah mencemarkan nama keluarga Johan dengan menuduh mereka telah bangkrut. Sungguh menggelikan, ujar Kenan dengan nada sinis. Luther hanya diam dan meminum minumnya. Dia bersikap seolah-olah tidak mendengar apapun meskipun mengetahui kebenarannya. Luther malas untuk membeberkannya sebab pada dasarnya tidak akan ada yang percaya padanya. Setelah keluarga Johan bangkrut nanti, maka kebenaran akan terbongkar dengan sendirinya. Sementara itu, para tamu harus bersulang dan bersuasana menjadi semakin meriah. Luther merasa diabaikan seperti angin lalu. Di sisi lain, Wandi menjadi pusat perhatian dan dikelilingi oleh orang-orang yang begitu ramah terhadapnya. Namun, anggota keluarga Warsono sama sekali tidak menyadari bahwa tujuan mereka tidak akan pernah berhasil. Thanks for watching.